Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan pecinta catur, kembali lagi bersama saya di Anwar Chess. Di video kali ini saya akan membahas pembukaan catur Poison Pawn Trap atau bahasa Indonesianya jebakan pion beracun. Langsung aja ke permainan. Pada jebakan ini kita sebagai pemain putih, dan seperti langkah biasanya permainan dimulai dengan pion E4. Jebakan ini akan berfungsi apabila pemain hitam melakukan pertahanan Sicilia defense atau pertahanan Sicilia, yaitu jika pion E4 ini dibalas dengan pemain hitam dengan pion ke C5. Ini adalah pertahanan Sicilia. Oke, jika benar hitam melakukan pertahanan seperti ini, maka kalian dapat melanjutkan jebakannya dengan pion ke D4 mengajak pertukaran pion. Jika hitam mempertahankan pion yang di C5 dengan memajukan pion ke D6, memajukan saja pion kita ke D5. Pembukaan seperti ini jelas membuka jalur buat menteri hitam untuk pergi ke A5. Jika menteri hitam pergi ke A5, maka lindungi saja raja kita dengan gajah pergi ke D2 untuk melindungi raja sekaligus menyerang menteri. Sekarang hitam harus menghindari serangan gajah putih. Di sini terlihat pion B2 tidak terlindungi. Besar kemungkinan menteri akan berpindah ke B6. Jika benar menteri pergi ke B6 untuk menyerang pion yang berada di B2, kemudian kita majukan saja kuda kita ke C3, membiarkan pion B2 untuk dimakan menteri, karena B2 adalah pion beracunnya. Dan jika benar menteri hitam memakannya, maka selamat, jebakan kalian berhasil. Dalam beberapa langkah lagi, racun pion itu akan bereaksi dan pastinya akan mengancam menteri hitam. Bahkan lebih parahnya lagi, pion beracun ini bisa merembes pada rajanya. Oke, kalian pasti penasaran kan seperti apa reaksi racun pion ini? Langkah kita berikutnya ialah memindahkan benteng ke B1 untuk mengancam menteri. Langkah satu-satunya yang aman bagi menteri hitam hanyalah petak A3. Lalu kita balas dengan kuda pergi ke B5 untuk menyerang menteri dan skak benteng di petak C7. Hanya ada 3 petak aman bagi menteri hitam, yaitu petak A4, yang kedua petak A6, dan yang terakhir makan pion di A2. Jika menteri hitam pergi ke A6, maka yang terjadi ialah skak ster dan benteng. Yang kedua, jika menteri hitam memakan pion yang berada di A2, maka gerakan saja benteng kita ke A1 untuk menyerang menteri. Hanya ada satu petak aman bagi menteri, yaitu petak B2. Maka majukan saja gajah kita ke C3 dan menteri terjebak. Dan sebagai pilihan terakhir ialah petak A4. Jika menteri hitam pergi ke A4, maka makan aja pion yang berada di D6 dengan kuda sekaligus skak. Jika hitam memakan kuda dengan pion, maka majukan aja gajah kita ke B5 sekaligus skak ster, dan dipastikan menteri akan hilang. Jadi jika hitam ingin mempertahankan menterinya, maka satu-satunya petak yang aman bagi raja hitam ialah petak D8. Dan jika raja pergi ke petak ke D8, maka makan aja pion yang berada di F7 dengan kuda sekaligus skak benteng.
Raja hitam tidak bisa pergi ke E8 ataupun D7 karena akan skak menteri oleh gajah putih di B5. Jadi raja hitam harus pergi ke C7. Langkah berikutnya adalah pindahkan gajah kita ke F4 untuk menyerang raja. Lalu hitam akan melindungi dengan pion. Lalu makan aja pion dengan cara menyilang atau envasan. Dan skak lagi. Di sini hanya ada dua pilihan buat raja hitam. Apakah melindungi dengan gajah atau pergi ke C6. Jika semisalnya gajah melindungi raja dengan pergi ke maksudnya ke D6, lalu makan aja gajahnya dengan menteri dan skak mat. Atau jika raja pergi ke C6, lalu pindahkan saja kuda kita ke D8 dan skak mat. Oke kawan-kawan, sekian dulu di video kali ini. Semoga video ini dapat menjadi pembelajaran buat kita semua dalam bermain catur. Jika kalian suka video catur, silahkan klik like dan juga subscribe channel Anwar Chess ini agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.